Telepon itu datang jam 3 pagi. Nomornya tidak dikenali, aku abaikan, tapi ia terus menelpon. Dan ketika aku akhirnya angkat, suara di ujung sana hanya bilang satu kalimat, "Tolong buka pintunya, aku sudah sampai." Anya, 25 tahun, baru pindah dari Depok ke Jakarta karena kerja di agensi marketing. Kosan yang ia sewa adalah bangunan modern 3 lantai khusus perempuan. Rapi, aman, banyak CCTV. Ia mendapat kamar lantai 2, kamar nomor 204. Teman-teman kosnya ramah, terutama Indri kamar 202 dan Rani kamar 206. Tapi satu hal aneh, kamar 205 selalu kosong dan tidak pernah dibuka. Malam ketiga jam 3 pagi, Anya mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Ia abaikan, tapi malam berikutnya telepon itu datang lagi. Malam kelima ia angkat, suaranya berat, pelan, berbisik. "Anya, bukakan pintunya ya." Ia terdiam, detik berikutnya suara itu memohon, "Aku dingin, tolong buka pintunya." Setelah telepon malam itu, Anya mulai melihat bayangan orang lewat depan pintu kamar 205. Pagi-pagi ada jejak kaki basah di lorong, padahal semua kamar terkunci. Suatu malam ponselnya hidup sendiri, video call aktif tanpa disentuh. Di layar tampak lorong kosong, lalu tiba-tiba muncul sosok pucat menatap kamera. Anya gemetar dan mulai merasa diawasi. Anya bermimpi berjalan dalam lorong kosong yang tak berujung. Di setiap pintu ada nama-nama termasuk miliknya, tapi nama di kamar 205 hanya bertuliskan, "Sudah dibuka." Ketika ia bangun, suara ketukan dari kamar sebelah 205 terus terjadi. Ia tanyakan ke ibu kos yang mendadak berubah ekspresinya. Ibu kos hanya bilang, "Kalau malam-malam ada yang minta dibukakan pintu, jangan pernah dituruti, meskipun ia tahu namamu." Indri dan Rani cerita kalau 2 tahun lalu kamar 205 pernah ditempati oleh gadis bernama Wulan. Wulan jarang bersosialisasi, sering bicara sendiri dan mengurung diri. Suatu malam kamar 205 ditemukan terkunci dari dalam. Saat didobrak, Wulan tergantung di langit-langit dan tubuhnya sudah membiru. Setelah itu kamar ditutup. Tapi banyak penghuni baru yang kabur karena mendengar suara tangisan dari dalam. Satu dari mereka mengaku pernah dapat telepon yang sama, dan malam setelah itu ia hilang tanpa jejak. Anya makin terganggu. Malam ke-10 ia kembali ditelepon. Kali ini suara itu berkata, "Aku sudah di depan, buka pintunya ya." Anya dengan panik menolak, tapi secara tak sadar ia melangkah membuka pintu kamar. Tidak ada siapa-siapa, tapi koridor jadi gelap. Udara berubah dingin. Saat ia balik badan, ada sosok wanita berdiri di pojok kamarnya, rambut panjang, pucat, tangan mencengkram kabel ponsel. Anya pingsan malam itu. Keesokan paginya, ia ditemukan teman kos berjongkok di pojok kamar sambil berbisik ke dinding. "Aku sudah bukain pintunya, dia nggak akan sendirian lagi." Anya dilarikan ke rumah sakit jiwa, tapi tiap jam 3 pagi ponselnya tetap berdering meski sudah dimatikan. Kosannya tetap dibuka, tapi kamar 204 dan 205 sekarang selalu terkunci. Dan kadang di CCTV lorong lantai 2 terlihat 2 sosok berdiri bersebelahan. Yang satu menatap kamera, yang satu lagi menggenggam telepon genggam.